Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kembali lagi di Room Enggol, room yang membagi-bagi banyak inspirasi dari tamu-tamu ngobrol yang dihadirkan. Hari ini kita kedatangan tamu ngobrol ya. Dia pemuda yang pemuda yang aktif, dia aktivis juga. Dia juga mahasiswa organisatoris. Beliau juga ini adalah punggawa dari salah satu organisasi kepemudaan, yaitu PMI. PMI atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Namanya sahabat Nasriadi ya. Sahabat Nasriadi ya. Betul tidak? Siap. Oh, benar. Siap. Ngobrolnya ngalir aja Bang, santai. Ya. Ini forum Room Enggol ini untuk membagi cerita saja. Sebagai punggawa dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, di situ kita menarik untuk membedah dari setiap kata per kata dari penamaan organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Bisa tidak itu dikulik sedikit saja atau dijelaskan apa sih makna-makna yang terkandung dari setiap kata itu? Ya, baik, terima kasih. Saya sedikit akan menjelaskan garis-garis besarnya PMI itu sendiri. Yang di dalamnya itu adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pergerakan yang dalam PMI itu adalah selalu ingin mau mencapai gerakan-gerakan dan tujuan yang idealnya. Yang dimaksud itu adalah bagaimana PMI melakukan gerakan-gerakan itu yang hasilnya dan kemudian gerakan yang baik. Berarti gerakan itu ada outputnya. Ya, harus mendapatkan outputnya. Jadi gerakan PMI ini sebenarnya ini adalah bagaimana seorang kader PMI melakukan gerakan itu sesuai dengan apa yang menjadi rujukan organisasi, yang dimana gerakan itu adalah ya tentunya harus positif. Nah, tentunya apa yang terjadi di masyarakat yang dimana membutuhkan bantuan-bantuan dari kepekaan organisasi itu harus peka terhadap masalah-masalah sosial seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kewajiban organisasi PMI, bahwa bagaimana sebenarnya peka terhadap masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Jadi itu makna dari pergerakan. Makna dari pergerakan PMI itu sendiri. Kemudian masuk dalam mahasiswa. Mahasiswa dalam PMI ini adalah bagaimana seorang mahasiswa kader PMI bisa menjalankan apa yang menjadi identitas dirinya sebagai mahasiswa. Kan kalau kita artikan mahasiswa secara umumnya, mungkin yang aktif di kampus, mengikuti semester berjalan, dan kemudian mengikuti perkuliahan, itu adalah mahasiswa yang ideal. Tapi kalau kita lihat lagi mahasiswa, itu banyak hal yang menjadi tanggung jawab yang dimiliki mahasiswa. Mahasiswa adalah seorang pembawa perubahan, mahasiswa adalah seorang pengontrol sosial, dan seharusnya mahasiswa itu bisa bertanggungjawabkan di situ. Jadi kader-kader PMI ini adalah menjadi mahasiswa yang bisa mengembangkan dan kemudian membina, mengembangkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan terhadap masyarakat. Karena kader-kader PMI di Kabupaten Majene, bahkan seluruh Indonesia, bahkan internasional, itu sebenarnya tujuannya ke sana, karena implementasi daripada apa yang menjadi mewujudkan kemahasiswaannya itu ada pada lingkungan masyarakat. Kemudian masuk dalam Islam. Pergerakan mahasiswa Islam. Islam yang dipahami PMI adalah, yaitu adalah agama yang mempunyai rujukan untuk pendekatan agama Islam, yaitu adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang bisa disingkat itu adalah Aswaja. Jadi yang sanadnya itu jelas ya? Iya, sanadnya jelas itu kalau dalam PMI, karena cara untuk mendekati paham-paham yang ada dalam agama Islam itu kita memahami bahwa ada paham Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi salah satu paradigma kita untuk mengikuti apa yang menjadi aturan-aturan dalam syariat Islam. Selanjutnya Indonesia.
Indonesia yang dipahami PMI itu adalah yang di dalamnya adalah masyarakat, bangsa, negara, dan kemudian budaya yang mempunyai landasan Pancasila serta dengan Undang-Undang 1945 dan kemudian disatukan dalam Pulau Nusantara. Jadi dari sekian penjabaran tadi jelas akan melahirkan suatu karakter mahasiswa misalnya. Iya. Jelas beda antara mahasiswa yang notabene-nya aktif di kampus tapi tidak di organisasi kan. Kira-kira cara membedah karakter dari masing-masing mahasiswa itu seperti apa? Oh, bahwa ini orang organisasi, ini orang. Oh ya, ini sangat menarik sebenarnya, pembahasannya sangat menarik karena kita ingin mau membandingkan antara mahasiswa-mahasiswa yang akademisi dengan mahasiswa-mahasiswa yang organisatoris. Oh, berarti ada tipe mahasiswa ya, seperti ada tipe-tipe mahasiswa yang karena di kampus itu adalah, kalau kita berbicara soal kampus itu adalah miniatur negara, negara kecil, dan kemudian masyarakatnya adalah mahasiswa yang mempunyai macam karakter, banyak macam karakter yang dipunyai oleh mahasiswa. Jadi di situ karakternya adalah tipe. Salah satunya tadi disebutkan adalah tipe mahasiswa akademisi. Nah, lalu kita membandingkan mahasiswa yang akademisi dengan mahasiswa organisatoris, kita lihat dan kemudian aktivitas seorang mahasiswa akademisi, dia itu adalah aktif di kampus. Pokoknya kalau ada kegiatan-kegiatan di kampus itu pokoknya kampus. Nah, itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang akademisi. Dari sekian tipe-tipe mahasiswa yang Anda ketahui itu berapa banyak tipe-tipe mahasiswa? Ya sebenarnya kalau saya kan mahasiswa sebenarnya. Oh iya. Kalau kita untuk mahasiswa dari Unsulbar ya? Ya, saya dari Unsulbar. Universitas Sulawesi Barat. Jadi kita lanjut. Iya, tipe-tipe mahasiswa yang mungkin bisa dijelaskan. Tadi dijelaskan mahasiswa yang akademis. Kemudian masuk dalam organisatoris. Nah, kalau kita apakah kita ingin mau bandingkan atau bagaimana? Atau kita mau jelaskan ini atau? Ya, begini. Kalau bisa disebutkan saja tipe-tipenya. Mahasiswa supaya ada ada takaran dari masyarakat yang menonton The Rock Mengkol ini bahwa dia bisa membedah dengan sendirinya. Ternyata dari penampilan itu mahasiswa itu berbeda-beda. Iya. Sebelum kita lanjut ke sana. Iya. Pertama tadi akademisi sudah. Masuk anak organisatoris, mahasiswa organisatoris. Mahasiswa organisatoris itu yang aktif di organisasi eksternal kampus, internal kampus. Itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang aktif di keorganisasian. Dia lebih banyak implementasinya itu ke masyarakat, pendampingan ke masyarakat. Tipe selanjutnya. Dan kemudian masuk mahasiswa hedonis. Mahasiswa hedonis ini terkadang kalau kita ingin mau berbicara soal pengetahuan, kita ada suatu pilihan. Di sini adalah hiburan dan gini adalah kajian. Kalau mahasiswa hedon itu lebih pilih kayak hiburan-hiburan, kayak hura-hura begitu, dibandingkan dengan memilih kajian-kajian pengetahuan. Itu adalah mahasiswa yang hedon. Jadi tipenya dia itu adalah suka bergaya, artinya memfasilitasi kesenangannya melalui itu. Iya, dia memfasilitasi kesenangannya melalui entah stylenya, melalui dengan aktivitasnya. Kalau mahasiswa yang hedon. Selanjutnya. Dan kemudian masuk mahasiswa apatis. Mahasiswa apatis ini adalah mahasiswa yang tidak peduli apapun yang terjadi pada lingkungan. Selanjutnya. Jadi ada satu lagi yaitu adalah Iron Stock. Iron Stock ini adalah mahasiswa yang menjadi generasi-generasi selanjutnya. Ya, kayak kader-kader PMI ini adalah generasi-generasi emas, generasi-generasi muda yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan entah ke pemerintahan ataupun apa. Yang jelas bahwa dia adalah seorang generasi untuk berlanjut kepemimpinan. Jadi dari sekian tipe mahasiswa yang disebutkan, kira-kira kader PMI itu memiliki tidak dari karakter sekian? Atau harus keluar dari karakter yang disebutkan tadi? Nah, PMI adalah organisasi kaderisasi. Tentunya PMI ini merangkul dari banyaknya semua mahasiswa dan merangkul banyaknya karakter yang berbeda-beda. Ya mungkin saja ada mahasiswa yang masuk PMI itu menjadi awalnya dia hedon atau apatis,
Nah, selama ini saya lihat di PMI cabang Majene ya, alhamdulillah kader-kader seperti itu belum ada kita cetak dan menghasilkan seperti itu. Belum ada kader yang hedonis. Belum ada yang kader hedonis, apatis. Tapi sebelumnya hedonis. Ya kalau sebelumnya saya katakan tadi mungkin saja ada kader yang hedonis setelah masuk PMI akan menjadi setelah kader. ditempa. Ya. Oh iya. Begitu. Selanjutnya kira-kira dalam mewujudkan karakter, kan biasanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini yang saya dengar informasinya di luar sana itu adalah biasanya kalau pergerakan mahasiswa Islam atau organisasi Islam itu tidak menerima yang namanya di luar daripada agama, di luar daripada Islam misalnya. Saya mendengar informasi bahwa di luar non muslim itu Ya non muslim ya. bisa dikader di PMI.